Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Bersyukur pada saat ini oleh kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Hingga saat ini kita boleh berkumpul bersama untuk bersekutu dalam ibadah keluarga. Bersama-sama dengan keluarga Nyonya Deborah Majid, keluarga Daniel Rombe, dan keluarga Mika Taulu, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 6 ayat 1 dan 3, patut segenap yang ada. Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermuliakan. Malak mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 25 sampai 28. Jiwaku melekat kepada debu, Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu. supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan
Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami datang bersyukur kepadamu sebab kasih dan kebaikan-Mu terus kami alami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan gumul, yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Kesetiaan-Mu tidak pernah beranjak daripada kami. Itulah sebabnya kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, mensyukuri pertolongan Tuhan, melewati masa-masa duka 40 hari sejak dimuliakannya yang kami kasihi, almarhum Bapak Yusuf Majid. Sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memungkinkan kami semua mengerti firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan untuk melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan masih berkenan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersabdalah, kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, pada pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Bacaan kita pada hari Minggu kemarin, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isbel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isbel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya
sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan orang yang berbahagia adalah dia yang mendengarkan sabda, merenungkan, dan yang melakukan di sepanjang kehidupannya. Amin. Tema kita di hari ke-40, pasca dimuliakannya orang yang kita kasihi, yang kita banggakan, Bapak Yusuf Majid almarhum. Saya beri judul Saat Merasa Sendiri, Tuhan Ada Beserta. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, teristimewa keluarga yang mendapat pelayanan pemberitaan firman pada saat sekarang ini. Berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi memang persoalan atau perkara yang sangat berat. Tetapi apapun kata orang di balik setiap perpisahan, firman Tuhan mau mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk berjumpa, ada waktu kita pun akan berpisah. Itu yang dicatat di dalam kitab Pengkhotbah. Dan karena itu saudara-saudara, mengelola suasana batin, mengelola perasaan hati, ketika kita mengalami gumul karena perpisahan, itulah yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama dalam sorotan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang merasa kecewa ketika ia sudah mencapai prestasi dalam perjalanan kehidupannya, tetapi tiba-tiba ia mengalami sesuatu yang dianggap sebagai kejatuhan dalam hidup. Termasuk dalam hal ini, kalau kita berbicara tentang prestasi yang dialami oleh seorang hamba Tuhan, abdi Allah, Nabi Elia. Kita pasti tahu banyak tentang kisah Nabi ini. Dia adalah salah satu Nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia pernah berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Itu dicatat dengan indah di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Juga saat ia ada di Gunung Karmel, memperjuangkan apa yang disebut dengan tauhid, memperjuangkan tentang hukum Tuhan, ia lebih baik mati dibandingkan menyangkali Tuhan. Karena itu seorang diri ia mempertaruhkan hidupnya menghadapi 450 Nabi Baal. Luar biasa saudara-saudaraku. Dengan seorang diri ia dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan dan mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, dari sini saudara-saudara, kita dapat menyaksikan dengan jelas sebuah prestasi yang sangat dahsyat
yang dialami oleh seorang abdi Tuhan yang bernama Elia. Tetapi saat kita membaca kisah Nabi ini lebih mendalam lagi. Apalagi ketika kita membaca bahagian perikop bacaan kita hari ini. Timbullah pertanyaan di benak kita. Mengapa Nabi sebesar atau sekaliber Elia kok bisa tiba-tiba menjadi rapuh, terlebih di hadapan seorang perempuan? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini mengingatkan kita kembali pada kisah pengadilan Tuhan Yesus. Saat Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas, Petrus berusaha untuk mengikuti dari belakang. Ia membuktikan perkataannya kepada Yesus, bahwa sekalipun murid-murid yang lainnya meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku mempertaruhkan hidupku demi engkau. Ia berusaha membuktikan perkataannya. Tetapi di hadapan seorang perempuan, dia diinterogasi. Dan seketika ia menjadi pribadi yang rapuh. Kekuatannya hilang. Dayanya sirna. Dan ia mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Nah, di hadapan Ratu Isabel, melalui seorang suruhannya, Isabel berpesan bahwa kira-kira sama seperti dengan jam ini di hari esok. Kalau engkau tidak sama seperti dari salah seorang nabi yang engkau bunuh itu, maka jangan sebut aku lagi Isabel. Seperti itu inti dari pesan yang diterima oleh Elia. Mendengar pesan ini saudara-saudara, ia menjadi takut. Hatinya gentar. Lalu ia berusaha untuk lari menyelamatkan nyawanya ke padang gurun. Di hadapan seorang perempuan yang bernama Isabel. Kedikjayaan, kekuatan, keperkasaan seorang Elia menjadi hilang. Dan lebih daripada itu, ia memilih mati daripada tetap hidup. Sehingga ia berkata dalam ayat yang keempat B, cukuplah itu. Sudah Tuhan, cukuplah semua ini. Hentikan urusanku denganmu. Jangan pakai aku lagi. Sekarang ambil nyawa ini daripada aku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudahlah Tuhan. Semua sia-sia. Semua tidak ada artinya. Ini adalah situasi kondisi kejatuhan yang benar-benar dialami oleh Elia. Ia merasa sendiri. Ia merasa tidak ada lagi orang yang menopang kehidupannya. Ia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang berempati kepadanya. Sehingga ia berusaha untuk lari. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apakah Elia sendiri? Ternyata tidak. Ia masih ditemani beberapa orang nabi yang ada di Israel. Tetapi Elia tetap merasa sendiri, lonely. Ia seolah-olah melihat hanya dia yang berdiri. Tak ada orang lain di sekitarnya. Nah kalaupun demikian, apakah benar dia sendiri?
Ternyata tidak. Masih ada Allah yang berempati kepadanya. Masih ada Allah yang peduli kepadanya. Tuhan tahu Elia butuh kekuatan. Tuhan tahu Elia butuh support. Butuh semangat yang baru. Dan karena itu Tuhan menyentuhnya. Elia bangun. Bangunkan semangatmu. Bangunkan kembali gairah hidupmu untuk melangkah meraih masa depanmu. Engkau tidak sendiri. Sekarang ini makan dan minumlah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Terkadang dalam hidup ini kita merasa sendiri. Ketika orang-orang yang kita kasihi satu persatu telah meninggalkan kita. Untuk tahun ini saja saudara-saudara, bisa kita bayangkan bagaimana duka itu datang melanda kehidupan. Tidak hanya jemaat Masale, tetapi jemaat yang lainnya juga mengalami. Tidak hanya keluarga yang mengalami, tetapi begitu banyak saudara yang mengalami. Orang-orang yang sangat diandalkan, yang masih dibutuhkan. Tiba-tiba Tuhan panggil dari tengah-tengah mereka. Hal ini meruntuhkan semangat dan gairah hidup. Seolah-olah hari depan telah sirna. Tak ada lagi harapan. Sekarang firman ini datang menyapa kita. Bahwa kita tidak sendiri. Sekalipun orang lain telah meninggalkan kita, bahkan tidak ada lagi yang berempati kepada kita. Tetapi Tuhan sangat berempati kepada kita. Ia mengerti akan keadaan kita. Ia tahu tentang kerapuan kita. Karena itu ia sendiri yang memfasilitasi kekuatan bagi kita untuk bangkit berdiri dan meraih masa depan. Itu yang dialami oleh Elia. Tuhan menjamunya. Tuhan memberikan motivasi kepadanya, bangun. Perjalananmu masih jauh. Kalau engkau tidak makan dan tidak minum, pasti engkau akan lemah untuk melangkah. Pesan yang sangat dalam ditujukan kepada kita. Ada makanan rohani yang dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk terus melangkah menghadapi prahara kehidupan, yakni firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat menyesakkan sekarang ini, kita butuh asupan makanan rohani agar kita dikuatkan untuk melangkah, meraih hidup dan masa depan kita. Tuhan telah memfasilitasi kita untuk hal itu. Kepada bangsa Israel di padang gurun, Musa berkata bahwa firman itu tidak jauh daripadamu, tidak berada di seberang lautan sehingga kamu berkata, siapakah yang akan menyeberang ke sana untuk mengambilnya bagi kita? Tidak juga berada di langit sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke atas untuk mengambilnya bagi kita? Firman itu sangat dekat kepadamu, bahkan ada di dalam mulutmu. Firman itu saudara-saudara adalah Yesus yang mempunyai kuasa yang sangat dahsyat untuk mengatasi segala masalah. Ia bersabda, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Yesus mau supaya kita terikat satu dengan Dia, melekat erat bersama dengan Dia. Dalam menghadapi berbagai prahara kehidupan, Yesus mau melangkah bersama dengan kita. Dan Ia sendiri yang akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi kita. Saya kira ini yang paling penting buat istri almarhum Ibu Majid, tetap kuat, tetap semangat. Buat anak-anak, buat segenap keluarga. Kita tidak sendiri. Yesus telah bersabda, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman.
Karena itu, mari kita teguhkan langkah kita dan menyatakan di hadapan Tuhan bahwa janji Tuhan itu murni adanya dan iya serta amin. Sehingga segala yang Ia janjikan pada waktunya, Ia akan genapi, menggantikan semua yang menyakitkan dalam hidup menjadi manis pada waktunya. Mari melangkah dalam percaya bahwa kita tidak sendiri karena Tuhan ada beserta kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang menjadi mimbar pelayanan pada saat ini. Firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami datang memuliakan Engkau untuk kasih dan kebaikan yang Engkau telah nyatakan. Di tengah-tengah kami menjalani hidup yang penuh dengan kepahitan, bahkan kehilangan orang yang kami kasihi. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk menghadapi semuanya, sekalipun semua itu menimpa kami. Namun kami tidak pernah menyangkali akan kuasa dan rahmat-Mu. 40 hari kepergian dari orang yang kami kasihi, kami masih boleh ada menjadi bukti dari kuasa-Mu, rahmat-Mu, yang tidak dapat kami nilai dengan apapun juga. Dan karena itu kiranya Engkau yang akan melanjutkan kasih
karunia-Mu untuk perjalanan ke depan. Untuk itu perkenankan hamba-Mu membawa di dalam doa akan orang tua kekasih kami, Oma Juan, dalam menjalani hari-hari kehidupannya, dalam menikmati masa tuanya, dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan-Mu, agar ia diteguh kuatkan untuk memainkan peran ganda sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga, ia sebagai ibu, ia sebagai ayah. Tuhan jauhkan hidupnya dari segala mara dan bahaya, teristimewa di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, di mana usia lansia sangat rentan terhadap keterpaparan. Kami hanya memohon, sayangi hidupnya Tuhan, pelihara dia, jaga dia, dan lindungi dia. Dan segala harapan-harapannya ke depan Tuhan lapangkan jalan, agar dia dapat menyaksikan sukacita kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan buat anak-anak, cucu, dan seluruh kaum keluarga. Karena itu hamba berdoa untuk Papa dan Mama Juan, sekeluarga, Tuhan berkati. Engkau tahu apa yang dirindukan dalam kehidupan mereka. Berkati Papa Juan di dalam tanggung jawabnya, di dalam tugas dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan untuk jenjang karirnya. Tuhan yang akan menggantikan segala duka yang terjadi menjadi sumber keberhasilan dalam perjuangannya. Berikan kekuatan dan kesehatan kepadanya, bahkan hikmat dan kearifan-Mu, sehingga ia terus melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan penuh sukacita. Bahkan pelayanannya di tengah jemaat, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Mama Juan. Kau beri kuat dan sehat di dalam mengangkat tanggung jawab, menata kelola kehidupan rumah tangga, agar sebagai istri yang bijaksana, suami tidak akan pernah kekurangan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Tuhan terus jaga, pelihara, agar bersama-sama dengan suami dapat menuntun anak-anak kekasih dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Hamba berdoa untuk kekasih kami, Papa Tifa, bersama dengan istri dan seisi rumah tangga. Tuhan jaga, lindungi, pelihara dalam segala karya dan juang. Dalam pekerjaannya setiap hari Papa Tifa Tuhan berkati, berikan keberhasilan, bahkan jauhkan hidupnya dari segala mara dan bahaya, sehingga ia dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi rumah tangga, dan segala sesuatu yang dikerjakan boleh mendatangkan yang terbaik demi keluarga dan demi hormat bagi kerajaan-Mu. Buat Mama Tifa Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, karuniakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, agar ia tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku istri yang bijaksana. Hamba berdoa buat Papa dan Mama Kenan, mari Tuhan Kau nyatakan yang terbaik buat kedua kekasih kami dalam menjalani kehidupan, dalam mengangkat pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan lapangkan jalan untuk segala yang baik dalam perjuangan mereka, bahkan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik Papa Kenan selaku majelis gereja, pun selaku ketua sekolah minggu, bersama-sama dengan Mama Kenan,
Biarlah kekuatan yang daripadamu akan terus mereka alami untuk menjalani hidup, mengangkat tanggung jawab, dan Tuhan yang akan memberikan apa yang terbaik untuk kehidupan mereka dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk Asri dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, pelihara dia, jauhkan dari segala yang jahat, sehingga ia tetap setia mengangkat pekerjaannya. Roh hikmat dan kearifan-Mu Engkau karuniakan, agar ia benar-benar mengangkat panggilannya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat cucu-cucu karunia Tuhan, buat anak Juan, buat Esron, buat Tifa, buat Tisha, buat Dava dan Kenan, dalam pertumbuhan mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan tutup bungkus anak cucu kami dalam kuasa dan rahmat-Mu, agar mereka semua tetap merasakan damai sejahtera-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi jaminan untuk hidup dan masa depan mereka. Sehingga tidak ada satupun dari anak-anak cucu kekasih kami ini ya Tuhan, yang gagal dalam meraih kehidupan, tetapi bersama dengan Tuhan mereka akan meraih masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati semua kaum keluarga, baik yang ada di Borong, di Makassar, di kampung, dan dimanapun mereka berada. Kasih karunia dan rahmat-Mu senantiasa melingkupi hidup mereka semua. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh, di tengah-tengah situasi pandemi yang ada sekarang ini, betapa hal ini terus membuat kami takut dan khawatir, tetapi kami diyakinkan oleh firman-Mu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Teguhkan dan hiburkan mereka yang sedang mengalami duka cita, teristimewa bagi keluarga besar almarhumah Ibu Marta Pakiding Dudung yang Tuhan telah memuliakan pada hari kemarin. Mari Tuhan beri kuat dan sehat kepada semua anak-anak cucu, agar mereka boleh menghadapi duka ini dalam keberseraan diri kepada Tuhan. Menolong dan menyertai perjalanan salah seorang anak dari Surabaya, bahkan anak kekasih Agus yang ada di Mamuju, yang sedang terpapar COVID-19, Tuhan jaga dan lindungi dia, bahkan pulihkan keadaannya. Pun kami berdoa untuk kekasih kami Bapak Joni Bubun, kemenakan kekasih dari Oma Salata, yang juga sekarang ini sedang dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi kami semua di Rumah Sakit Siloam Balikpapan. Mari Tuhan lawat dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah perjuangannya menghadapi COVID-19, luputkan dia dari segala mara dan bahaya. Pun semua yang sedang mengalami keadaan itu, baik yang ada di jemaat kami, maupun anak-anak Tuhan dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, serta anak-anak bangsa ini, Tuhan selamatkan mereka semua. Karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi para nakes, berkati dan lindungi mereka dari segala hal yang tidak kami inginkan. Memberkati opa-opa dan oma-oma yang ada di jemaat ini, Tuhan terus jaga lindungi mereka dari situasi yang tidak kami inginkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Memberkati kehidupan rumah tangga masing-masing, memberkati kehidupan anak cucu, memberkati rumah tangga hamba-Mu, diberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, memberkati kekasih kami Mama Stepi bersama dengan suami dan kedua anak kekasih, memberkati saudari kekasih kami Pina, Cali dan Nando, memberkati semua majelis gereja-Mu, agar sehati, sepikir, seperasaan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah keadaan masa sulit sekarang ini, sehingga kami sungguh-sungguh melaksanakan panggilan pelayanan kami dalam roh takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Keluarga dan umat-Mu telah membawa korban syukurnya. Tuhan berkenan atasnya. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami untuk pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Teristimewa bagi keluarga kekasih kami yang mendapat pelayanan pemberitaan firman di malam hari ini. Kami sampaikan doa kami di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Allah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan, jangan pernah merasa sendiri, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Perkenankan saya menyapa keluarga kekasih Oma Juan bersama dengan Papa Mama Juan, Papa Mama Tipa, dan juga Papa dan Mama Kenan, serta kekasih Asri Bruno. Tetap jalani kehidupan dalam semangat yang baru. Percayalah bahwa semua hal yang memahitkan kehidupan Tuhan tahu, dan Ia akan mengubah semua kepahitan pada waktunya sehingga akan menjadi manis. Kiranya firman Tuhan menjadi penguatan buat kita semua dalam menjalani hidup untuk meraih hari depan yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah keluarga kita pada saat ini, dan sekaligus mengenang 40 hari atas dimuliakannya almarhum Bapak Yusuf Majid. Segenap keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas firman Tuhan yang menjadi penguatan bagi keluarga dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan hingga pada saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada saat ini. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.